Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairani dengan NIM 2102015010004. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi yaitu mengenai bahan bangunan untuk pembuatan gedung. Yang pertama yang kita pelajari pada materi kali ini, yang pertama itu ada submaterinya yang mencakup pertama ada pengertian bahan bangunan, yang kedua ada kegunaan bahan bangunan, dan yang ketiga ada kelebihan dan pengurangan dari bahan bangunan itu sendiri. Baiklah, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, maka kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu bahan bangunan. Bahan bangunan sendiri itu merupakan bahan, baik itu bahan pokok maupun bahan pendukung yang biasa digunakan untuk pembuatan bahan bangunan. Dalam hal ini kita mengenal banyak sekali bahan bangunan, antara lainnya ada bata merah, ada bambu, ada kaca, dan lain sebagainya. Dan berikut ini ada beberapa materi yang akan kita bawakan mengenai apa saja sih bahan-bahan yang biasa digunakan dalam membuat bangunan. Nah, selanjutnya kita akan melangkah ke pengertian dari bahan-bahan yang biasa digunakan dalam pembuatan bahan bangunan. Yang pertama, bisa kita lihat dari slide berikut ini, ada bata merah, ada granit, ada kaca, ataupun bambu. Yang pertama itu ada bata merah. Apa sih bata merah itu? Nah, di sini kita akan menjelaskan secara singkat mengenai bata merah, di mana bata merah itu ialah suatu bahan atau material yang terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai dia berubah menjadi kemerahan, di mana kita mengetahui prosesnya itu sangat panjang, mulai dari dikeringkan, kemudian dibakar, selanjutnya kemudian digunakan dalam bahan bangunan. Selanjutnya ada kaca. Kaca itu merupakan material yang sangat umum kita jumpai. Bisa kita dapatkan di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan sekitar, di mana dia itu berasal dari bahan yang bersifat cair namun memiliki kepadatan tinggi yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan kaca yang biasa kita gunakan. Selanjutnya itu ada granit. Granit atau lantai itu sangat mudah kita jumpai, bisa kita dapatkan di rumah, di sekolah, di bangunan-bangunan berlantai, dan bangunan-bangunan lainnya yang menggunakan granit atau lantai sebagai material penyusunnya. Di mana granit atau lantai ini sendiri adalah batuan mineral penyusun yang dia itu berbutir kasar, di mana dia itu memiliki beragam motif, tekstur, warna, dan beraneka macam pola. Selanjutnya itu yang paling umum kita jumpai dan paling murah di antara materi lainnya itu ada bambu, di mana bambu itu adalah material yang paling ringan dan dia memiliki rongga yang banyak orang mengira bahwa rongga ini adalah kelemahan dari bambu tersebut. Namun itu tidaklah benar, karena rongga inilah yang membentuk bambu sehingga dia menjadi kokoh ketika disatukan menjadi suatu bahan bangunan. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu mengenai kegunaan dari bahan-bahan bangunan yang telah disebutkan tadi. Yang pertama itu ada bata merah. Kita mengetahui bahwa bata merah itu memiliki banyak sekali manfaat. Antara lain yang pertama itu digunakan sebagai penyerap panas. Contohnya bisa kita lihat pada berbagai rumah batu yang menggunakan bata merah itu biasanya pada siang hari itu dia memiliki hawa yang sejuk karena menggunakan bata merah sebagai pelapisnya, di mana dia itu menyerap panas dari luar. Selanjutnya itu banyak kita jumpai juga hewan-hewan yang diberikan pakan dari tambahan batu merah yang dihancurkan untuk menambah suaranya agar terlihat lebih merdu. Dan kita bisa menjumpai berbagai macam media tanam yang menggunakan bata merah sebagai salah satu medianya. Selanjutnya itu ada granit atau lantai. Kita umum menjumpai granit atau lantai baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar kita. Di mana itu dia juga memiliki banyak sekali manfaat, antara lain itu sebagai bahan dasar konstruksi, sebagai arsitektur eksterior, sebagai bahan dasar konstruksi, bahan dasar interior, sebagai bahan paving, bahan pelapis, sebagai hiasan, untuk mempercantik desain rumah, kantor, ruang kerja, dan berbagai macam ruangan lainnya. Dan selanjutnya itu sebagai media untuk panjat tebing. Biasanya itu digunakan granit atau lantai yang memiliki tekstur agak kasar dan dia memiliki bahan yang lebih banyak dari bahan alami tanpa campuran buatan sedikit pun.
Selanjutnya itu ada bahan kaca dan bambu, di mana kaca sendiri memiliki banyak manfaat, di antara lainnya itu memiliki fungsi utama sebagai untuk membuat ruangan tampak lebih luas, lebih terang, dan memberikan cahaya alami agar matahari mudah masuk ke dalam ruangan yang diberikan dinding yang terbuat dari kaca. Di mana kaca sendiri ini terbagi menjadi beberapa macam dan digunakan untuk berbagai macam keperluan, mulai dari kaca dinding, kaca mobil, kaca rumah, dan kaca untuk eksterior maupun interior di gedung-gedung bertingkat. Selanjutnya itu ada bambu, di mana kita mengetahui bambu itu memiliki segudang manfaat, mulai dari akar hingga daunnya. Di mana kita mempelajari pada materi ini kegunaan bambu. Yang pertama sebagai masketing atau penguat dari bahan bangunan itu sendiri. Selanjutnya itu dia digunakan untuk sebagai bahan konstruksi atau sebagai tiang dalam kolom rumah, yang biasanya kita lihat pada saat orang membuat rumah yang menggunakan konstruksi dari bambu sebagai pelapis di pada bagian bawah atau sebagai penopangnya. Kemudian bisa kita gunakan juga sebagai furniture, sebagai pagar rumah, sebagai pintu rumah, sebagai alat hiasan, dan sebagai struktur rangka atap yang biasa kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Dan banyak juga bambu yang biasa digunakan sebagai tikar, sebagai dinding, atau alat-alat hiasan lainnya. Nah, selanjutnya baiklah, kita telah sampai kepada akhir materi, di mana kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan bahan bangunan. Di mana kali ini yang pertama itu ada bata merah. Kita mengetahui bahwa bata merah itu memiliki banyak manfaat, namun di balik itu bata merah juga memiliki beberapa kekurangan. Adapun kekurangannya itu, dia itu sulit membuat batu pasangan yang rapi, karena masing-masing bata itu memiliki panjang yang beda, walaupun hanya beda beberapa mili saja. Selanjutnya itu dia bahannya menyerap panas, sehingga pada malam hari ketika di rumah yang biasa digunakan, atau contohnya rumah batu itu, hawanya biasa terasa lebih panas, sehingga membutuhkan tambahan alat penyejuk seperti AC ataupun kipas angin. Dan yang terakhir itu ada dia cenderung boros dalam material perekat seperti semen. Dan adapun kelebihannya yang tadi, seperti kita ketahui bahwa dia itu mudah diangkut, harganya cukup terjangkau karena mudah didapatkan, dan dia tidak memerlukan perekat khusus seperti lem dan hanya memerlukan semen. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari granit atau lantai, di mana kita mengetahui granit atau lantai itu dia itu kelebihannya dia tahan lama, memiliki daya tahan yang tinggi, memiliki tidak mudah rapi, tidak mudah retak atau pecah, dan dia itu memberikan kesan yang mewah. Namun di balik kelebihan-kelebihan tadi tentu pasti ada kekurangannya, antara lain itu dia variasi warnanya tidak terlalu banyak, dia itu lebih berat daripada marmer karena dia didapatkan langsung dari alam dan memiliki ukuran yang cenderung lebih besar. Selanjutnya itu dia diperlukan alat pemotong khusus karena dia memiliki ukuran yang besar dan tebal seperti yang telah disebutkan tadi. Dan selanjutnya itu dia memiliki warna yang tidak sama persis karena di alam yang kita dapatkan, granit yang kita dapatkan tadi itu tidak semuanya cenderung memiliki warna yang sama, pasti memiliki motif ataupun warna yang berbeda. Walaupun sama, namun tidak 100% sama, pasti ada ketidakmiripan atau ketidakseimbangan warna karena didapatkan langsung dari alam. Yang ketiga ada kaca. Seperti kita ketahui, kaca juga memiliki banyak kelebihan, namun tidak melulu kaca tidak memiliki kekurangan. Dia juga memiliki kekurangan, antara lain yaitu pemasangannya lebih rumit, tidak tahan terhadap getaran, dinding kaca tidak mampu menahan beban yang berlebih. Contohnya pada bangunan tinggi, dia tidak dapat menahan beban yang melebihi kapasitas yang diperuntukkan. Terus
Dia itu juga memiliki sifat meneruskan cahaya, sehingga jika digunakan pada bangunan lantai tinggi itu akan langsung menyerap cahaya yang masuk dari luar, sehingga menyebabkan suhu di dalam ruangan itu menjadi lebih panas, sehingga diperlukan pendingin udara atau seperti kipas angin atau AC dalam suatu ruangan yang menggunakan dinding kaca sebagai pelindungnya. Adapun kelebihan yang telah disebutkan, bahwa dia itu memiliki daya tahan yang baik, memiliki kestabilan yang baik terhadap temperatur, dan dia itu dapat digunakan dalam durasi yang cukup lama tanpa adanya perubahan sifat ataupun warna. Baiklah, yang terakhir itu kita mengetahui ada bambu. Seperti yang kita ketahui, bambu itu merupakan salah satu material yang sangat mudah dijumpai, dan dia juga mudah didapatkan di lingkungan sekitar kita. Dimana selain memiliki kelebihan-kelebihan, bambu juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangannya di antara lain itu dia rentan lapuk, reok, dan tidak tahan terhadap air hujan dan api. Kemudian dia rawan terkena hama karena dia berasal dari bahan yang alami. Kemudian itu umurnya relatif lebih pendek dibandingkan bahan-bahan bangunan lainnya seperti bata merah dan granit. Terus dalam pengerjaannya itu ada beberapa hal sulit seperti teknik menyambungkannya yang tidak bisa langsung disambungkan langsung disambungkan tanpa alat perekat khusus seperti bata merah yang hanya disambungkan dengan menggunakan semen. Dari beberapa kekurangan di atas, kita juga mengetahui beberapa macam kelebihan dari bambu. Yang pertama itu dia harganya terjangkau, dia lebih ringan, memiliki sifat artistik. Menurut penelitian itu bambu cenderung lebih kuat digunakan sebagai penopang bangunan. Selanjutnya itu dia itu tidak polutif atau menimbulkan polusi udara karena dia itu berasal dari bahan alami dan mudah terurai bila bercampur dengan tanah. Kemudian dia itu juga mudah dibentuk dan dia elastis dalam artian ketika kita bengkokkan dia tidak mudah patah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.